Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Nazim Maulana dari kelas D4TI 3A. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai artificial intelligence yang dimana kemarin sudah sampai di chapter 4. Sekarang ini kita akan menuju ke chapter 5. Nah, di chapter 5 ini yang akan dibahas adalah vektorisasi kata dan juga dokumen. Kemudian kita langsung aja ke soal teori. Ada beberapa soal teori di sini. Pertama, kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi? Jadi, eh, seperti yang kita ketahui, kata-kata sebelum kita analisa atau sebelum dilakukan analisa terhadap kata-kata tersebut, maka akan dilakukan sebuah pemrosesan terlebih dahulu. Gunanya adalah apa? Gunanya adalah untuk mengubah katanya itu ke dalam bentuk numerik. Nah, ada banyak banget teknik-teknik yang dapat dilakukan. Nah, tekniknya itu biasa disebut dengan vektorisasi. Nah, kenapa vektorisasi ini dibutuhkan? Karena kan seperti yang kita ketahui, komputer itu hanya dapat membaca data-data yang bentuknya itu dia numerik. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita cuma mengirimkan kata doang, belum tentu komputernya bisa memahami apa yang kita kirim. Jadi harus divektorisasi dulu atau bisa disebut diubah dulu si kata-katanya menjadi bentuknya numerik. Nah, kalau begitu nanti komputer bisa dengan mudah memahami apa sih yang dikirimkan itu. Nah, kemudian dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300. Kenapa? Jadi dataset Google itu dia bisa 300 efek dia itu vektornya itu bisa sampai 300 karena ya algoritmanya sih, algoritma yang dipakai. Dia itu mau pakai fungsi word embedding. Jadi word embedding ini bisa memang memiliki 300 dimensi vektor kata. Jadi dataset Google itu yang menggunakan algoritma word to fact bisa memiliki vektor sampai 300 karena fungsi fungsi yang digunakan dalam algoritma itu adalah word embedding. Kemudian konsep dari vektorisasi data itu sendiri. Jadi vektorisasi vektorisasi data itu bisa disebut proses normalisasi. Normalisasi dari sebuah data teks dan memberikan nilai terhadap setiap fitur. Jadi maksudnya di sini data-data teks yang didapatkan diubah ya. Jadi data teks tadi diubah, lalu dianalisa setelah diubah. Diubahnya itu tadi seperti yang telah dijelaskan di awal, dia diubah ke dalam bentuk numerik. Nah, teknik vektorisasi yang digunakan bisa back of words ataupun TF, IDF. Oke. Kemudian kita lanjutkan tentang vektorisasi dokumen. Jadi vektorisasi dokumen itu berbeda dengan vektorisasi kata. Kalau biasanya dalam text mining atau permasalahan text mining, dokumen yang diproses itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi tentunya dokumen-dokumen tadi perlu dibersihkan dan juga dipastikan kualitasnya. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan data sampling dengan memilih himpunan dokumen berdasarkan satu hal tertentu. Bisa berdasarkan timestamp atau bahkan berdasarkan kemiripan datanya. Tuh. Atau similarity lah. Kemudian mean dan standar deviasi. Jadi mean dan standar deviasi ini adalah istilah-istilah statistika. Nah, mean itu secara sederhana itu lebih dikenal dengan nilai rata-rata. Kemudian untuk standar deviasi sendiri itu dia itu adalah sebuah teknik. Nah, teknik ini digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari satu kelompok. Kemudian yang terakhir soal teori yang terakhir tuh skip gram. Jadi apa itu skip gram? Baik, jadi skip gram itu adalah sebuah teknik atau satu teknik yang digunakan untuk speech processing, di mana
N-gram yang dibentuk nanti akan ditambahkan juga dengan tindakan skip pada token-tokennya. Skip gram ini biasanya digunakan untuk mencari satu kata yang kaitannya yang memiliki kaitan yang paling erat berdasarkan kalimat yang diberikan dan merupakan salah satu contoh dari unsupervised learning. Oke, tadi itu adalah lebih ke soal-soal ya, soal teorinya ya. Sekarang kita akan menuju ke praktek program. Nah, untuk praktek programnya sendiri di sini ada pertama cobalah dataset Google ya. Nah, untuk dataset Google-nya sendiri di sini saya sudah saya siapin ya, udah saya download. Dataset yang digunakan itu adalah Google News Vector Negatif ya. Nah, ini nanti untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi ya, deskripsi video ini nanti. Oke. Dan ada beberapa library yang harus diimport mulai dari OS hingga ke cross-file store. Nah, di sini untuk Gensim sendiri, kalau misalkan Anda belum menginstal ya, belum menginstal Gensim di komputer Anda bisa membuka Anaconda Prom, terus silahkan langsung masukkan perintah conda install mince Anaconda Gensim. Nah, nanti akan ada proses ya sedemikian rupa untuk melakukan penginstalan package Gensim-nya itu. Nah, setelah itu kalau misalkan ada pilihan proceed yes or no, silakan pilih yes saja. Jadi Y. Nah, nanti akan diproses tuh. Package-nya akan di-download dan juga diekstrak. Nah, setelah itu kalau misalkan ingin memastikan Anda bisa pip list aja nanti silakan cari Gensim ya. Tinggal cari aja nanti. Oke, selanjutnya kalau misalkan sudah diinstal, kita langsung coba aja ya dataset Google di sini. Nah, di sini perlu diingat karena kita ini menggunakan kita ini kan nggak menggunakan bukan menggunakan .csv atau .txt. Jadi di sini kita ngeload si dokumennya tuh pakai bantuan nih doc2vec ya. Nih load word to vec format. Nah, dengan di sini diberikan limit atau batasan sebesar 500.000 data. Ya, kalau misalkan nanti kita load semua, takutnya nanti akan membuat perangkat komputer atau laptop Anda jadi berat gitu. Kemudian di sini diminta adalah apa? Jadi yang diminta itu adalah melakukan perbandingan similaritas dari love, faithful, clear hingga cycle. Jadi yang dibutuhkan itu adalah perbandingan similaritas atau similarity-nya. Nah, di sini saya udah siapkan ya. Jadi yang pertama-tama Anda bisa merun dulu si sel ini, run selnya aja. Kemudian setelah itu Anda bisa langsung run saja di ini. Ya, tinggal di run. Nah, di sini kalau misalkan Anda sudah run, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang panjang ini adalah apa? Ini sih sebenarnya vektor. Jadi vektor. Dia ini adalah vektor yang ya vektornya ada love, faith, fall. Jadi kan ini kan ada kata, terus dicarilah dari dalam sini dari dalam dokumen ini dicarilah love, dicarilah faith sampai di cycle tuh. Tapi di sini yang ada di datasetnya itu dia itu adalah sudah difaktorisasi. Jadi yang di print itu hasil faktorisasinya juga. Tuh. Kemudian selanjutnya nih ada similaritas. Jadi kita mencari pertama tuh similaritas dari love and seek, kemudian faith and fall, terus fall and shine, clear and beg, wash dan motor, car and cycle. Nah hasilnya tuh
kurang lebih seperti ini. Ada yang similaritasnya lumayan ya, 0,2 itu lumayan gede sih. Karena di sini ada yang sampai 0,0 dan bahkan ada yang 0,00 gitu untuk nilai similaritasnya. Jadi yang lumayan tinggi similaritasnya itu Love and Sick sama ini yang ketiga Fall and Shine. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke nomor 2, jelaskan dengan kata, ilustrasi, fungsi dari extract words, dan permutate sentence. Oke. Ini untuk praktikum yang kedua ya. Oke, kita coba running aja dulu untuk praktikum yang kedua. Nah, untuk praktikum yang kedua kali ini, yang pertama itu ada tadi extract words. Jadi maksudnya di sini extract words itu berarti melakukan pembersihan terhadap words atau kalimat. Ini kan saya udah buat sebuah kalimat nih. Hari ini adalah, terus ini spasinya banyak, kemudian ada add, hash, terus tanda seru, titik, segala macam ya. Nah, setelah itu kita print nih. Di sini di print dulu yang ini test string yang tadi, kemudian kita dengan bantuan library array, terus find all, nanti seluruh apa ya namanya karakter ya. Jadi karakter-karakter tambahan itu yang kemungkinan itu tidak berkaitan dengan si kalimat ini. Jadi karakter-karakter yang sekiranya tidak digunakan itu nanti akan dihapus dengan bantuan find all ini. Nah, nanti hasilnya kita akan print. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya itu yang awalnya cuma string biasa ya. Setelah diubah, dia itu menjadi sebuah list. Jadi yang dikembalikan itu adalah list dari kata-kata tadi yang sudah dibersihkan, sudah dibersih-bersihin nih. Dan dia setiap ada spasi dia akan jadi list baru gitu kan. Hari, spasi ini gitu. Kemudian ada permute sentence, jadi permutasi kalimat sepertinya ya. Jadi di sini ada beberapa list nih, ada beberapa list. Nah, dari list ini ingin dibuat kalimat sebanyak mungkin lah. Jadi kemungkinan kalimat-kalimat yang dihasilkan tuh ada apa aja sih berdasarkan list ini gitu kan. Ternyata hasilnya lumayan, ada lumayan banyak kata yang bisa dihasilkan dari list ini. Pertama kan dia bisa pakai ini adalah seekor monyet, ini adalah seekor monyet. Terus masih dia juga bisa pakai lagi ini adalah seekor lanceng, mau strip nyet dan seterusnya gitu. Jadi di sini dia akan menunjukkan seluruh ya, bisa dibilang seluruh hasil kemungkinan yang bisa saja ada dari list kata-kata ini gitu. Kalimat yang dibentuk bisa jadi apa aja. Oke, kemudian lanjut kita ke yang ketiga. Fungsi dari library Gensim, tag dokumen, dan doc2fact. Jadi di sini kita akan praktekkan bagaimana sih kegunaan dari doc2fact sama tag dokumen ya. Jadi pertama-tama di sini karena kita sudah menginstal Gensim ya. Jadi di sini untuk Gensimnya sendiri sebenarnya udah ada bawaan ya file sih, train file sama test filenya. Jadi di sini kenapa kita nggak pakai aja gitu kan. Terus di sini dibuat sebuah function read corpus ya. Jadi korpusnya ini dia jadi setiap ini apa? Sebentar. Jadi dia akan menghasilkan token ya. Nah, token yang dihasilkan itu nanti akan dijadikan tag ya. Jadi token yang tadi itu akan dijadikan sebuah tag. Kemudian di sini kita akan membuat train sama test corpus. Nah, train sama test corpusnya itu berasal dari akan dibuat dari function read corpus ini dengan tentunya menggunakan variabel yang tadi udah dibuat ini di atas sini.
Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat doc2vec-nya ya. Jadi dia akan membuat model. Jadi akan dibuat model dengan bantuan doc2vec, kemudian modelnya di-save. Lalu setelah di-save, di sini kita akan nge-load modelnya, kemudian kita akan invert vektor ya. Jadi di sini dia akan mencari ya, lebih tepatnya mencari vektor village sama is ini. Kemudian di sini saya juga memprint ya, jadi di print juga si train corpusnya ini biar ketahuan gitu. Apa sih isi dari train corpusnya sendiri? Nah, kalau misalkan kita run, nih hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu kan dia ngeprint dulu nih. Dia ngeprint dia ngeprint ini tadi yang village sama is ya. Jadi dia print vektornya. Kemudian selanjutnya di situ dia akan ngeprint apa sih isi dari train corpus itu. Nah, ternyata ada tag dokumen words. Nah, di sini ada list words-nya yang bisa dijadikan tag gitu. Kemudian perlu diingat tadi ini dilakukan model.save. Jadi model yang tadi kita sudah buat dengan bantuan doc2vec itu akan di-save. Nah, namanya itu testing.model. Testing.model di sini udah ada ya, karena tadi saya juga udah sempat coba untuk membuat testing.modelnya. Kemudian setelah itu nanti akan di-load. Nah, setelah di-load barulah kita bisa ngecek nih isinya itu apa gitu kan. Kemudian selanjutnya eh itu kan tadi penggunaan dari tag dokumen sama doc2vec. Jadi tag dokumen itu tadi untuk menghasilkan list tag nanti yang akan dibutuhkan juga sih pada saat nanti membuat model. Jadi ya, mereka ini saling berkaitan gitu. Terus selanjutnya adalah menambahkan data trading dari file yang dimasukkan kepada variabel dalam rangka melatih model doc2vec. Jadi ini kan tadi kan ini kan udah ada tag ya. Nah, list tag ini pengen ditambahin lagi gitu. Nah, cara nambahinnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kita buat sebuah looping for in ya. Tapi dari berdasarkan train corpus, kemudian kita akan mencari bisa dibilang mencari vektor sih, mencari invert kayak vektornya gitu. Tapi berdasarkan ID yang ada di dalam train corpus itu. Kemudian kalau misalkan udah didapetin, nanti akan dimasukkan ke dalam variabel range atau second range gitu. Nah, nanti hasilnya akan di print hasil dari range-nya itu. Nah, udah kelihatan kan? Kalau misalkan tadi ini cuma untuk tag-nya itu cuma segini, tag satu udah selesai sampai situ. Nah, di sini kita tambahin lagi. Setelah teks ini kita nambahin sebuah list. Nah, list yang tadi udah didapetin dari sini sims. Jadi kita nambahin lagi gitu. Nambahin list lagi lah pokoknya gitu. Kemudian kita lanjutkan ke praktikum 5, 6, dan 7. Langsung saja digabung di sini soalnya kalau untuk 5, 6 itu dia lebih ke penjelasan sih. Kenapa harus dilakukan pengocokan dan pembersihan data. Nah, kayak gini nih. Ini kan tadi kita cuma nambahin ngasal nih. Nah, kita tambahin asal aja. Nah, ini kan sebenarnya bisa aja sih dihilangin. Soalnya kan ini cuma ditambahin secara asal. Nah, nanti dengan bantuan pembersihan data sih lebih sebenarnya nanti kita bisa menghilangkan ini. Si list yang sebenarnya nggak kepake ini dengan bantuan pembersihan data. Lalu untuk pengocokan sih lebih ke ini ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu. Ada baiknya kalau misalkan list yang ini dikocok aja, di shuffle gitu secara random. Jadi nanti hasilnya ya tingkat akurasinya itu bisa tinggi lah. Kemudian kenapa model harus di save? Nah, tadi kan di atas ini kan udah tuh ada tuh model.save. Nah, kan kita kan membuat sebuah model nih. Kita ada sebuah model dengan kita buat model dengan bantuan doc2vec. Nah, kalau misalkan modelnya itu enggak kita simpen, ya kan akan capek gitu ya. Dikit-dikit harus di run lagi modelnya gitu. Kenapa enggak
dibuat model, kenapa nggak modelnya itu di save aja terus nanti bisa dipakai berkali-kali. Nanti tinggal di load aja modelnya pakai ini doc2fact.load gitu. Kemudian untuk si ini apa? Kenapa temporary training harus dihapus? Itu kan hanya sementara ya. Data training sementara. Kalau misalkan disimpan itu bisa memenuhi memori. Jadi ya kenapa nggak dihapus aja dulu biar nggak memenuhi memori ya. Lanjut ke nomor 7 langsung saja ya. Maksud dari infer code. Oke, kita running langsung. Nah, ini infer code ini jadi dia itu jadi saat ini kan ada satu kalimat nih. Satu kalimat ini kita split text.split nih ya. Jadi kalau misalkan dia itu ada apa? Dia itu kalimat ya pakai spasi nanti dia itu akan diubah ke dalam list. Ya, dia itu akan dibuat ke dalam list. Kemudian di sini dengan infer vector. Infer vector itu nih ada penjelasannya sih sebenarnya ya. Infer vector itu gunanya buat apa? Jadi tapi di sini keluaran yang dihasilkan itu adalah sebuah vektor gitu. Jadi ini kan tadi kan kalimat terus diubah jadi list gitu karena dihilangin spasinya. Nah, list ini di vektor bisa dibilang divektorisasi dan hasil vektorisasinya adalah sebagai berikut. Kemudian lanjut jelaskan non praktek dari quotient similarity. Oke, kita coba running. Nah, ini ada hasilnya nih. Jadi di sini kan tadi kan kita udah jadi kita di sini buat dua buah kalimat nih. Teks sama teks satu dan masing-masing itu isinya beda ya. Terus kemudian kita jadikan mereka sebuah vektor lagi dengan infer vektor tadi. Nah, vektor dengan bantuan dari quotient similarity, kita jadi bisa mengetahui atau melihat bagaimana sih similaritas antara dua vektor tadi. Karena itu kan dua buah vektor ya. Dan ya kurang lebih hampir sama lah. Dan dengan bantuan itu kita bisa lihat similaritasnya itu segimana sih untuk vektor itu. Nah, ternyata hasil yang didapatkan itu adalah 0,1 lah. 0,1 sekian. Ya lumayan tinggi lah daripada 0,0 atau 0,00 sekian gitu. Jadi hasilnya ya tidak terlalu buruk ya untuk similaritasnya. Kemudian kita lanjutkan ke praktikum yang 9 di sini. Nah, jadi praktikum yang ke-9 ini dia menghasilkan nilai dari ya nilai cross validation ya nilai cross validation skornya. Di sini saya meload dataset dataset bawaan sini datasetnya namanya load underscore Boston. Kemudian di sini saya mengambil X-nya itu 200 data pertama dan Y-nya juga 200 target ya, tapi dia target yang pertama gitu. Dan di sini kalau misalkan di print hasil yang diperoleh adalah sekian untuk skor itunya cross validation skornya ya. Oke. Di sini praktikumnya cuma sampai 9 ya. Jadi di sini karena praktikum 9 juga udah selesai ya. Maka saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk praktikum chapter yang kelima ini Artificial Intelligence. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.